Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya di rumah? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak bapak, hari ini bapak akan memberikan materi tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Yang pertama, bapak akan menjelaskan tentang pengertian, faktor pendorong, dan penghambat kerjasama. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita buka pembelajaran ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, mari simak penjelasan tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, kita lanjutkan materi berikutnya yang B, yaitu interaksi antar negara-negara ASEAN. Yang pertama, pengertian, faktor pendorong, dan penghambat kerjasama. Kita bahas dulu anak-anak pengertian kerjasama. Kerjasama adalah menjalin hubungan antar dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Adapun yang melatar belakangi terbentuknya kerjasama antar negara, yaitu munculnya berbagai kebutuhan yang berbeda-beda setiap negara, kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya. Berikutnya anak-anak sekalian, adapun faktor pendorong dan penghambat dalam kerjasama. Kita bahas yang A, yaitu faktor pendorong kerjasama. Yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Jadi anak-anak sekalian, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam ini mempengaruhi terbentuknya kerjasama. Misalnya faktor kesamaan, yaitu contohnya negara-negara penghasil minyak bumi ini membentuk suatu organisasi yang namanya organisasi OPEC karena sama-sama menghasilkan minyak. Organisasi OPEC itu kepanjangannya Organization of Petroleum Exporting Country. Kemudian perbedaan sumber daya juga bisa menyebabkan kerjasama. Sebagai contoh, Indonesia menghasilkan karet, kelapa sawit, sedangkan Eropa itu tidak banyak menghasilkan karet dan kelapa sawit. Akhirnya Indonesia mengekspor karet dan kelapa sawit ke Amerika maupun ke Eropa. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Jadi kondisi geografis ini bisa menyebabkan kerjasama. Sebagai contoh, negara-negara yang tinggal di Asia Tenggara yang mempunyai geografis yang sama membentuk suatu organisasi yang bernama Organisasi ASEAN. Itulah ada dua faktor pendorong kerjasama, yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah. Yang B, faktor penghambat kerjasama. Yang pertama adalah perbedaan ideologi. Jadi perbedaan ideologi ini mempengaruhi atau menghambat kerjasama suatu negara. Ada suatu negara yang punya ideologi sosialis atau komunis. Contohnya yaitu Cina, Rusia, Kuba, dan lain sebagainya. Sedangkan ada sebagian negara yang mempunyai paham liberal, ya, atau kapitalis, negara-negara kapitalis. Contoh ini dianut oleh negara-negara Amerika dan Eropa Barat. Mereka ini tidak atau susah atau sukar untuk bekerja sama karena perbedaan ideologi. Kemudian yang kedua, konflik dan peperangan. Konflik dan peperangan ini juga bisa menghambat kerjasama. Ya, suatu negara di dalam negeri atau di luar negeri yang mengalami konflik itu akan menghambat suatu kerjasama. Yang ketiga adalah kebijakan protektif. Kebijakan protektif adalah kebijakan untuk melindungi produksi dalam negeri. Ini bisa menghambat kerjasama. Akhirnya apa? Barang-barang dari luar atau negara lain akan sulit masuk ke suatu negara karena setiap negara melindungi atau memprotektif
produksinya masing-masing. Yang keempat adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Sudah pasti setiap negara pasti punya kepentingan yang berbeda-beda. Ini juga bisa menghambat kerjasama. Yang terakhir adalah tujuan dibentuk organisasi internasional adalah mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Demikian penjelasan tentang pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.